Yo, selamat datang kembali di AS Studio. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan anime Shinka no Mi. Nah, di tes selanjutnya adalah mencari tanaman herbal yang tumbuh di tempat itu. Saichi dan Saria pun berangkat mencari. Saria menemukan tumbuhan itu, namun Saichi tidak menemukannya dan malah membawa item langka. レア級アイテム魔力竹です。いや見つからなくて、お前の足元にあんじゃねえか。ガッテン無ねえだろ。 Saichi mencari lagi tumbuhan itu. Ketika dia mencari tanaman herbal, Saichi bertemu dengan anak buah Leia Sama, pasukan Raja Kegelapan yang sedang merencanakan sesuatu. Dia tadinya hanya mau bertanya tentang tanaman herbal, namun mereka malah menyerang Saichi. Tapi karena kekuatan Saichi yang sudah overpower, serangan dari troll dapat ditahan dengan mudah dan mereka pun lari ketakutan. Alhasil, karena kejadian tersebut, Saichi pun tidak menemukan tanaman herbal tersebut. Namun untungnya, Artoria memberikan sebagian tanaman herbalnya kepada Saichi. Sementara itu, 3 orang yang mengaku pasukan Raja Kegelapan tadi sedang dihukum oleh atasannya karena pergi tanpa izin. Saichi dan Saria menyusul Artoria untuk menyelesaikan tes terakhir mereka, yaitu berburu slime. Begitu Saichi menyerang slime tersebut, slime-nya menghilang. Artoria pun memeriksanya, dan ternyata di sana ada jebakan sihir perpindahan yang dipasang oleh 3 orang tadi. Artoria tak sengaja menginjak jebakan tersebut. Saichi dengan refleks memegang Artoria, dan akhirnya mereka bertiga pun berpindah ke tempat kastil Dewa Naga Hitam. Artoria pun memberi Saichi Guide Stone, sebuah item yang digunakan saat mereka berpisah. Tadi sengaja Artoria menginjak jebakan yang ada di sana, dan dinding pun mulai memisahkan mereka. Saichi menggunakan Guide Stone yang diberikan Artoria, namun batu tersebut malah mengarah lurus ke tembok. Sementara itu, Artoria sedang melawan para mumi yang menyerangnya. Saichi dan Saria berputar-putar dan sampai di sebuah ruangan yang terdapat peti misterius di sana. Peti tersebut hidup dan melompat. Saichi dengan sigap menembakkan serangan air ke arah peti tersebut, dan peti itu pun menghilang. Ternyata pada zaman dahulu, peti tersebut hal yang wajib ada di sebuah kastil. Hanya saja setelah orang-orang menemukan item box, semuanya tergantikan oleh item box tersebut. Dia ingin kembali digunakan oleh manusia, dan akibat keinginannya tersebut memunculkan tangan dan kaki serta bisa berbicara. Namun para manusia menganggapnya sebagai monster dan mengusirnya. Nah, akibat mengalahkan peti tersebut, mereka pun mendapatkan item Ring of Misfortune, item yang cukup legendaris. Guide Stone-nya berubah berwarna merah, dengan berarti saat ini Artoria sedang dalam bahaya. Ya, saat ini Artoria sedang menuju tempat Dewa Naga Hitam, dan mereka pun mulai bertarung. Artoria mengerahkan kekuatan terkutuknya untuk melawan naga tersebut. Namun hal tersebut tidak berarti karena naga itu sangat kuat. Artoria pun terkena serangan dan tumbang. Di saat naga itu akan menyerang Artoria lagi, Saichi dan Saria pun datang melindunginya. Ternyata sebelumnya Saichi berhasil menghancurkan tembok penghalang dengan pukulannya, sehingga dia bisa sampai ke tempat Artoria dengan petunjuk Guide Stone. Saichi pun memberikan Artoria ramuan potion untuk memulihkannya, dan Saichi sendiri melawan Dewa Naga Hitam tersebut. Saichi sempat terkena serangan. Begitu naga itu mengeluarkan bola api yang besar, Saichi menggunakan sihir air yang membuat serangan tadi gagal.
Di kesempatan berikutnya, Saiki terkunci tak bergerak oleh kemampuan naga itu. Namun, dia membuat skill sendiri untuk menggagalkan kunciannya dan langsung menyerang dewa naga itu menggunakan skill pedang buatannya. Dan pada akhirnya, naga tersebut pun dikalahkan. Level Saiki pun meningkat dengan cepat dan skillnya pun bertambah. Dia juga mendapatkan jubah baru setelah jubah lamanya terbakar oleh serangan dewa naga hitam. Sekilas tentang dewa naga hitam. Jadi, zaman dahulu dewa naga ini merupakan penjaga di dunia manusia. Namun, manusia memanfaatkan bagian naga tersebut untuk digunakan sebagai senjata dan akan membunuhnya. Raja Iblis pun menyelamatkannya. Namun, manusia mengadakan pemanggilan pahlawan dari dunia lain seperti saat ini, dan Raja Iblis pun dikalahkan. Setelah itu, Dewa Naga Hitam disegel di kastil itu dan akan menuntut balas kepada manusia. Setelah itu, mereka pun kembali ke guild menggunakan skill yang sudah didapatkan dari mengalahkan naga itu. Artoria terbangun. Dia menunjukkan bahwa luck atau keberuntungannya minus 2 juta. Itulah yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengalami kesialan. Sesampainya di guild, dia disambut oleh Guisel dan Eris. Mereka sangat mengkhawatirkan mereka ketika hilang. Mendengar kepedulian orang-orang di sekitarnya, Artoria pun terharu dan berlari keluar. Seichi pun mengejarnya. Nah, sementara itu, bawahan Raja Iblis baru mengetahui bahwa Dewa Naga Hitam yang merupakan anggota terkuat Raja Iblis sudah dikalahkan. Mereka pun mulai waspada dengan manusia. Di perjalanan, Seichi bertemu dengan Adriana. Dia berpesan untuk lebih dekat lagi dengan Artoria. Artoria berada di reruntuhan bangunan. Karena Adriana bilang untuk lebih dekat lagi dengannya, Seichi pun memeluknya. Seichi mengingat cincin yang dia dapatkan sebelumnya. Benda itu bisa membuat efek sebaliknya dan menggandakan luck atau keberuntungan. Jadi, yang asalnya luck Artoria minus 2 juta, kini menjadi plus 4 juta. Namun, akibat kata-kata Seichi yang membuat dia baper, Artoria pun tersipu malu dan pergi lagi. Sejak saat itu, ketika Artoria bertemu dengan Seichi, selalu tersipu dan pergi. Hari ini, Saria pergi ke panti asuhan, sedangkan Seichi mencari informasi di mana rekan-rekannya berada. Dia bertanya kepada Guisel dan Eris. Guisel bilang kalau ada sebuah kota yang melakukan pemanggilan pahlawan dari dunia lain untuk mengalahkan Raja Iblis. Untuk info selanjutnya, dia disuruh untuk pergi ke perpustakaan mencari info tentang pemanggilan pahlawan. Sementara itu, raja dari kerajaan Kaiser yang melakukan pemanggilan pahlawan akan mengirim mereka ke Akademi Sihir Barbador dan berniat memakaikan mereka item pengendali untuk bisa mengendalikan mereka semua. Seichi terus mencari informasi di dalam perpustakaan. Dia hanya membalik beberapa buku sihir saja, namun skillnya dengan mudah terus bertambah. Dia terus melanjutkan pencarian informasi. Sampai di jalan, dia bertemu dengan gadis Loli yang sedang berjualan lukisannya, dan Seichi pun membeli salah satu lukisan tersebut. Seichi mencium bau yang enak. Dia pun masuk ke dalam sebuah kafe dan bertemu dengan Ranze dan pemilik kafe yang bernama Noah. Sementara itu, Artoria bertemu dengan Adriana. Mereka pun saling ngobrol. Adriana bilang kalau Artoria ini sudah jatuh cinta dengan Seichi, dan dia pun membantunya untuk mengungkapkan perasaannya tersebut. Seichi saat ini juga sedang curhat dengan Ranze dan Noah. Dia menceritakan masalahnya dengan Artoria. Seichi ini bingung karena di samping itu dia juga mempunyai Saria. Namun Ranze bilang untuk memberikan ikatan itu kepada keduanya. Noah memberikan nasihat kepadanya bahwa dia harus memberikan kejelasan kepada mereka semua. Seichi pun kembali ke guildnya.
自分の口ではっきりと伝えようと思います。ありがとうございます。 Begitu Seichi sampai, dia melihat Artoria berjalan ke arahnya. Tanpa sempat menjelaskannya, Artoria pun langsung seperti ini, Sob. これって聖一がそんな気持ちがあって俺に指輪をくれたんじゃねえってことはよ。でも Dia mengungkapkan perasaannya kepada Seichi, meskipun dia tahu bahwa Seichi sudah mempunyai Saria. Ketika itu, Saria pun membuka pintu dan melihat mereka berdua. Namun, Saria malah menyuruh Seichi untuk menerimanya. Dan Seichi pun mendapatkan hati mereka berdua. Dan cerita pun selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.